Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 21 dan 22 yang berkata demikian. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertama, kata murid di sini sama sekali tidak menunjuk kepada salah satu dari ke-12 rasul. Mereka yang telah mengikut Tuhan Yesus dan mendengar ajarannya juga disebut sebagai murid, seperti mereka yang mengundurkan diri dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Ini berarti bahwa seorang yang sudah menjadi murid Yesus pun tidak serta-merta sudah menjadi pribadi yang secara total komit kepada sang guru. Persoalan seperti ini masih terjadi hingga hari ini. Yang kedua, ayah orang ini belum tentu dalam keadaan mati dan perlu segera dikuburkan. Tetapi mungkin juga ayah orang ini sudah tua dan mulai mendekat ke ajalnya. Orang Yahudi memberikan dispensasi kepada orang-orang dengan situasi seperti ini. Mereka boleh fokus pada merawat orang tua mereka dulu, baru melakukan pekerjaan rohaninya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkannya. Baginya, Tuhanlah yang terutama. Yesus mengatakan ini karena beberapa alasan. Yang pertama, mengikuti Tuhan Yesus itu sekarang, bukan nanti. Alasan klasik seperti ini masih populer hingga zaman sekarang. Banyak orang yang menjawab nanti untuk setiap panggilan tugas rohani. Mereka mengatakan, sekarang belum saatnya. Tuhan Yesus menentang orang-orang seperti ini. Mereka ini pada dasarnya tidak memegang komitmen. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka menunda. Padahal Tuhan sudah memberikan waktu, tetapi mereka masih menanti saat yang lainnya. Mereka kira mereka lebih pintar dan lebih mengetahui segala sesuatu daripada Tuhan sendiri. Bagi orang yang percaya, hal ini harus dilihat dengan jelas. Tuhan mau kita untuk mengikutinya sekarang juga, bukan nanti atau kapanpun, tetapi sekarang. Yang kedua, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ada orang mati secara fisik, ada pula orang mati secara rohani. Tuhan Yesus mengatakan agar kita membiarkan orang yang mati secara rohani menguburkan orang mati secara fisik. Kita memiliki panggilan tugas yang jauh lebih utama dan jauh lebih penting.
Hal ini sama sekali tidak menyinggung tentang pentingnya pergi ke rumah duka, tetapi poinnya adalah yang mati sudah selesai. Tak ada yang kita bisa perbuat lagi dengannya. Tetapi yang masih hidup, itulah tanggung jawab kita untuk membantu keselamatan mereka. Yang ketiga, pergilah melakukan tugas yang lebih penting. Tugas kita dari Tuhan sudah menanti untuk dikerjakan dan terus dikerjakan. Panggilan itu lebih penting dari apapun juga. Bahkan pada kenyataannya, semua yang lain yang ada di dalam hidup kita adalah alat dan hanya berfungsi sebagai penunjang tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi semua yang kita miliki bukan untuk sekedar dimiliki dan dipertontonkan, tetapi untuk membuat kita lebih efektif dalam melakukan tugas rohani kita. Pergilah dan utamakanlah tugas yang lebih penting daripada tugas yang lain, dan berhati-hatilah terhadap jebakan hal-hal mendesak. Mereka selalu ada dan berusaha menyerobot hal-hal penting kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan pada malam hari ini, membawa kita menyelami kedalaman komitmen sejati dalam mengikuti Yesus. Tidak cukup hanya menjadi murid secara gelar atau identitas luar. Yesus menghendaki murid-murid yang sepenuh hati, yang tidak hanya datang untuk mendengar, tetapi juga untuk taat dan bertindak. Permintaan orang dalam firman Tuhan ini untuk menunda mengikuti Yesus dengan alasan menguburkan ayahnya, meskipun secara budaya dianggap mulia, justru menyingkapkan ketidaksiapan dan ketidakmengertian akan prioritas kerajaan Allah. Yesus tidak sedang merendahkan nilai kasih kepada keluarga, namun ia sedang menekankan bahwa ketaatan kepada panggilannya tidak boleh tertunda oleh alasan-alasan yang kelihatan baik, namun sebenarnya menunda ketaatan itu sendiri. Mengikuti Yesus adalah soal mendahulukan perkara rohani di atas segala perkara duniawi, bukan karena kita tidak peduli pada hal-hal lain, tetapi karena perkara rohani memiliki bobot kekekalan. Dalam konteks ini kita semua diundang untuk menguji motivasi dan komitmen kita. Apakah kita benar-benar mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, ataukah kita masih menyimpan banyak syarat dan alasan untuk menunda ketaatan? Lebih jauh lagi, perkataan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, menjadi teguran keras bagi kita, agar tidak terjebak dalam jebakan hal-hal yang mendesak, namun mengaburkan panggilan utama kita. Dunia ini selalu menyodorkan berbagai prioritas yang seakan-akan tidak bisa ditunda. Pekerjaanlah, kewajiban keluarga, urusan pribadi, bahkan pelayanan-pelayanan yang tampak rohani, namun tidak berakar dalam ketaatan kepada suara Tuhan. Namun Yesus menantang kita untuk memisahkan hal-hal yang mendesak dari hal-hal yang benar-benar penting, yaitu melakukan kehendak Bapa dan mengerjakan panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Semua yang kita miliki, waktu, tenaga, harta, dan relasi, bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mempercepat langkah dalam menggenapi amanat Tuhan. Jangan sampai kita hidup sibuk mengurusi banyak hal, tetapi gagal menjalani apa yang paling utama. Yesus memanggil kita untuk pergi dan mengikutinya bukan di masa depan, bukan setelah semua nyaman dan siap, tetapi sekarang juga. Sebab waktu kita tidak dijamin dan panggilannya bersifat mendesak. Keselamatan jiwa-jiwa dan pekerjaan kerajaan Allah jauh lebih penting daripada urusan pribadi kita yang sementara. Mari hidup dengan fokus yang benar, dengan hati yang bersedia, dan dengan langkah yang segera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat
bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini yang menegur dan mengingatkan kami bahwa mengikut Engkau bukan sekedar sebuah komitmen lisan, tetapi tuntutan hidup yang nyata dan radikal. Ajarlah kami untuk tidak menunda-nunda panggilan-Mu, tidak mencari-cari alasan untuk menolak ketaatan, dan tidak tertipu oleh hal-hal mendesak yang menutupi hal-hal yang benar-benar penting. Bangkitkanlah dalam hati kami keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, membuang syarat-syarat pribadi, dan hidup dengan prioritas surgawi yang Engkau tetapkan. Kami rindu menjadi murid-murid yang tidak hanya mendengar, tetapi juga segera melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.